Masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini, berikut laporan Bribtu Eklesia petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Gadot, Bogor, Jawa Barat. Selamat siang, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di H-1 Natal dan juga menjelang libur akhir tahun pada siang hari ini. Tampak cukup ramai dan tetap kondusif lancar dari berbagai arahnya, yakni dari arah Jakarta melalui tol Jagorawi yang akan menuju ke arah Puncak pada siang hari ini. Tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume kendaraan di mana antusias para pengendara yang akan berwisata ke kawasan Puncak, dan kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk tempat peristirahatan dan juga tempat wisata di kawasan ini. Dan di arah sebaliknya dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Jakarta maupun Kota Bogor pada siang hari ini juga tampak cukup kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan yang dapat ditempuh berkisar 30 sampai dengan 40 km per jam. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan juga selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan Anda tidak perlu khawatir pemirsa, dikarenakan di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas di perjalanan Anda selama libur akhir tahun pada hari ini. Dan kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melakukan perjalanan jauh, pastikan kembali mengecek kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Dan bagi seluruh pengendara yang akan berwisata ke kawasan Puncak, pastikan berangkat lebih awal demi menghindari adanya penumpukan kendaraan. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan. Polda Sumatera Selatan menggelar rapat kerja pengawasan atau Rakerwas dan latihan peningkatan kemampuan Latkappuan Itwasda Polda Sumsel tahun 2025 dengan tema penguatan integritas dan pengawasan untuk membangun kepercayaan publik dalam mendukung akselerasi transformasi Polri tahun 2025. Polda Sumatera Selatan melaksanakan rapat kerja pengawasan Polda Sumsel tahun anggaran 2025. Kegiatan dihadiri oleh Kapolda Sumsel, Irjen Pol Andirian R. Jayadi SIK MH, didampingi Wakapolda Sumsel, Brigjen Pol M. Zulkarnain SIK MSI, serta pejabat utama Polda Sumsel, bertempat di Ballroom Hotel Harper Palembang, Rabu 10 Desember 2025. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolda Sumsel dan dilaksanakan di Ballroom Hotel Harper Palembang. Rakerwas dan Latkappuan menjadi forum strategis untuk memperkuat fungsi pengawasan internal serta meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolda Sumsel, KSPN Betung Polda Sumsel, Brigjen Pol Slamet Widodo, Irwasda Polda Sumsel, Kombes Pol Ferry Handoko Sunarko, para pejabat utama Polda Sumsel, Wakapolres, jajaran Polda Sumsel, Kasubag Renmin, Satker Polda Sumsel, serta Kasiwas Polres jajaran. Kegiatan juga dihadiri pihak eksternal dari Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan. Dari Bithumas Polda Sumsel turut hadir Penata 1 Diana Sari, selaku Kasubag Renmin Bithumas Polda Sumsel, dan Brigadir Ziaul Fadila, selaku Basubag Renmin Bithumas Polda Sumsel. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, selanjutnya Kapolda Sumsel memberikan sambutan, sekaligus arahan strategis terkait penguatan pengawasan dan integritas personel dalam mendukung transformasi Polri yang presisi dan berorientasi pada pelayanan publik. Dalam Rakerwas dan Latkappuan ini disampaikan sejumlah materi strategis oleh para narasumber, antara lain materi dari Ombudsman tentang pelayanan publik dan maladministrasi materi dari BPKB tentang sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP materi dari Kasubag Dumasanwas terkait Dumas SPI LHKPN, LHKAN, SP4N, Pinjam Pakai, Senpi, dan SPPGMBG. Rakerwas dan Latkappuan Itwasda Polda Sumsel tahun 2025 ini diharapkan mampu memperkuat sinergi pengawasan internal, meningkatkan profesionalisme, serta mendorong terwujudnya Polri yang berintegritas, transparan, dan semakin dipercaya masyarakat. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV.
Kegiatan sidang Pantuhir dilaksanakan di Aula Nuku Kantor Gubernur Maluku Utara. Kegiatan ini merupakan tahapan akhir dalam proses seleksi untuk menetapkan calon siswa yang dinyatakan lulus terpilih secara objektif, transparan, dan akuntabel. Kapolda Maluku Utara menghadiri sekaligus membuka sidang Pantuhir dalam rangka penerimaan Bintara Brimo Polri tahun anggaran 2026. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sidang diawali dengan pembukaan kegiatan dan dilanjutkan dengan pernyataan pembukaan sidang oleh Kapolda Maluku Utara. Dalam sambutannya, Kapolda menegaskan komitmen Polda Maluku Utara dalam menjaga integritas serta profesionalisme seluruh proses seleksi. Berdasarkan hasil sidang Pantuhir, dari 105 orang calon siswa Bintara Brimo Polri yang seluruhnya pria dinyatakan lulus terpilih sebanyak 105 orang. Sementara untuk casis yang tidak lulus terpilih nihil. Kegiatan kemudian ditutup dengan pernyataan penutupan sidang oleh Kapolda Maluku Utara. Kapolda juga memberikan arahan kepada seluruh pihak terkait serta para casis yang lulus agar senantiasa menjaga disiplin kesehatan dan integritas dalam menghadapi tahapan pendidikan selanjutnya. Dari Polda Maluku Utara melaporkan untuk Polri TV. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, saya Brigpol Dewi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Jawa Barat menggelar upacara yudisium bagi siswa pendidikan pembentukan Bintara atau Diktukba Polri tahun anggaran 2025 yang bertempat di lapangan upacara SPN Polda Jawa Barat Cisarua, Lembang. Berikut informasi selengkapnya. Pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2025. Upacara pendidikan pembentukan Bintara atau Diktukba Polri yang berlangsung hikmat ini dipimpin langsung oleh Wakapolda Jawa Barat Brigjen Pol Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. Dalam kegiatan tersebut, Wakapolda Jawa Barat didampingi oleh Karo SDM Polda Jawa Barat, Kombes Pol Fadli Samad, beserta jajaran pejabat utama lainnya. Yudisium ini menjadi momentum krusial bagi para siswa setelah menjalani serangkaian pendidikan yang menguras fisik dan mental. Kegiatan ini merupakan tahapan resmi untuk mengumumkan kelulusan serta hasil akhir dari pencapaian siswa selama menempuh pendidikan di SPN Polda Jawa Barat. Dengan dilaksanakannya upacara ini, para siswa secara formal dinyatakan telah memenuhi syarat untuk segera dilantik menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan pangkat Brigadir Polisi 2. Wakapolda Jabar Brigjen Pol Adi Vivit menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh siswa yang telah dinyatakan lulus. Prestasi ini juga diharapkan menjadi awal yang baik bagi pengembangan karir mereka di institusi Polri ke depan. Wakapolda juga memberikan pesan mendalam agar seluruh lulusan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai tribrata dan catur prasetya dalam setiap pelaksanaan tugas. Integritas dan etika merupakan fondasi utama yang tidak boleh goyah saat mereka terjun langsung melayani masyarakat. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Presisi siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.